Nah ini gila nih, kita semua tahu yang namanya makan bergizi gratis atau MBG. Program yang dari awal disebut sebagai salah satu program terbesar dalam sejarah Indonesia. Anggarannya ratusan triliun, targetnya puluhan juta anak, dan harapannya sederhana, anak Indonesia makan lebih baik, titik. Tapi beberapa hari terakhir yang bikin heboh bukan cuma menu makanannya, bukan ayamnya, bukan susunya, bukan telurnya, tapi kepala lembaga yang mengurus program itu, Dadan Hindayana, seorang profesor, dosen, akademisi, ahli serangga. Tiba-tiba Kejaksaan Agung menetapkan Dadan Hindayana bersama dua mantan wakil kepala BGN sebagai tersangka dugaan korupsi tata kelola MBG. Dan sejak saat itu, Indonesia mendadak punya pertanyaan yang sama. Kenapa baru sekarang? Nah sekarang pertanyaannya, sebenarnya siapa sih Dadan Hindayana ini? Karena jujur ya, kalau kalian ngikutin berita politik Indonesia, nama Dadan itu bukan nama yang sering muncul. Dia bukan ketua partai, bukan menteri, bukan pengusaha besar, bukan juga orang yang tiap hari ribut di podcast. Malah sebaliknya, kita mundur beberapa tahun ke belakang. Dadan ini ya akademisi, seorang dosen, profesor, orang kampus, bahkan bidang yang dia tekuni juga cukup unik, entomologi, atau bahasa gampangnya, ilmu tentang serangga. Jadi kalau ada yang bilang Pak Dadan ini ahli serangga, itu bukan bercanda. Emang literally dia ini ahli serangga. Karena emang sejauh yang publik tahu, karir Dadan itu lebih banyak di dunia pendidikan. Dia lama mengajar di IPB, pernah sekolah sampai ke luar negeri, punya reputasi akademik yang cukup baik. Dan selama bertahun-tahun, namanya lebih sering muncul di seminar daripada di berita kriminal. Makanya waktu pemerintah membentuk Badan Gizi Nasional, banyak orang menganggap pemilihan Dadan itu nggak masuk akal. Karena logikanya sederhana, kalau mau ngurusin program gizi nasional, ya cari orang yang ngerti soal pangan, ngerti soal nutrisi, ngerti soal riset, soal akademik. Dan pada saat itu Dadan tuh nggak dianggap memenuhi semua kriteria itu karena Dadan adalah seorang ahli serangga. Tapi tetap aja pada akhirnya dia ditunjuk menjadi Kepala Badan Gizi Nasional yang pertama atau BGN, yang pada saat itu dilantik sama Pak Jokowi di tahun 2024. Sebuah lembaga yang nantinya tuh bakal jadi ujung tombak program makan bergizi gratis. Program yang nilainya bukan miliaran, bukan puluhan miliar, tapi ratusan triliun rupiah. Dan disinilah ceritanya mulai menarik. Karena sejak hari pertama menjabat, Dadan tuh praktis menjadi wajah dari MBG. Kalau ada yang nanya soal makan bergizi, ya Dadan. Kalau ada yang nanya soal dapur MBG, ya Dadan juga. Kalau ada yang nanya soal target penerima manfaat, ya Dadan si pala botak juga. Pokoknya kemana-mana yang tampil ya Dadan. Dan semakin besar program MBG, semakin besar juga sorotan ke dirinya. Karena harus diakui guys, program ini tuh emang bukan program biasa. Ini salah satu proyek sosial terbesar yang pernah dijalankan pemerintah Indonesia. Karena ketika sebuah program punya anggaran ratusan triliun, biasanya ada satu hukum alam yang selalu berlaku. Semakin besar uangnya, semakin banyak mata yang melihat. Dan kadang, semakin banyak juga orang yang tergoda. Nah, di titik ini mungkin belum ada yang menyangka bahwa orang yang dulu dipercaya mengelola program sebesar ini, beberapa tahun kemudian justru akan duduk di kursi pemeriksaan Kejaksaan Agung. Dan pertanyaan yang mulai muncul adalah, apa yang sebenarnya terjadi, apa yang salah, dan kenapa kasus ini baru meledak sekarang? Karena ternyata, untuk memahami kasus Dadan, kita harus mundur dulu. Jauh sebelum ada tersangka, jauh sebelum ada penggeledahan, jauh sebelum ada konferensi pers Kejagung. Kita harus memahami dulu apa sebenarnya program makan bergizi gratis itu. Karena kalau kita nggak memahami programnya, kita nggak akan ngerti kenapa kasus ini bisa sebesar sekarang. Nah, sebelum kita ngomongin dugaan korupsinya, pengadaan barangnya, tersangkanya, kita harus paham dulu kenapa program MBG ini begitu besar. Karena kalau cuma dengar namanya doang, makan bergizi gratis, kedengarannya ya sederhana aja, anak sekolah dikasih makan, udah selesai. Padahal kenyataannya program ini jauh lebih besar daripada itu. Bahkan bisa dibilang ini salah satu program paling ambisius yang pernah dibuat pemerintah Indonesia. Dan semuanya berawal dari satu masalah yang sebenarnya udah lama ada di depan mata kita. Stunting, gizi buruk, dan kualitas sumber daya manusia Indonesia. Karena selama bertahun-tahun Indonesia itu punya satu paradoks yang cukup aneh. Negaranya besar, penduduknya banyak, sumber daya alamnya melimpah, tapi urusan gizi anak masih jadi PR besar. Makanya waktu Prabowo kampanye dulu, salah satu janji yang paling sering dia bawa adalah makan bergizi gratis. Logikanya sederhana aja, kalau anak-anak Indonesia gizinya lebih baik, mereka bisa jadi lebih sehat, lebih fokus belajar, lebih produktif, dan dalam jangka waktu panjang, kualitas SDM Indonesia juga ikut naik. Ya kurang lebih kayak gitu idenya, dan harus diakui, terlepas dari suka atau enggaknya orang sama Prabowo, ide ini emang langsung menarik perhatian publik. Karena semua orang ngerti soal makan, semua orang ngerti soal anak, dan semua orang ngerti pentingnya gizi itu kayak apa. Makanya setelah Prabowo terpilih, program ini langsung digenjot. BGN dibentuk, struktur organisasi dibuat, dapur-dapur mulai dibangun, dan targetnya nggak main-main. Jutaan penerima manfaat dari anak sekolah, ibu hamil, sampai kelompok rentan lainnya. Dan tentu aja, kalau targetnya sebesar itu, biayanya juga nggak kecil. Karena setiap hari harus ada
makanan. Setiap hari harus ada distribusi, harus ada bahan baku, harus ada dapur yang beroperasi. Bayangin aja, kalau satu sekolah makan mungkin masih gampang. Kalau satu kota makan masih mungkin. Tapi kalau satu Indonesia makan, nah ini yang udah beda cerita. Dan disinilah mulai muncul satu kata yang nantinya bakal sering kita dengar sepanjang video ini, yaitu anggaran. Karena program sebesar ini butuh uang yang besar juga, sangat besar. Bahkan ketika anggarannya diumumkan, banyak orang langsung kaget karena nilainya itu mencapai ratusan triliun rupiah. Sekali lagi, ratusan triliun rupiah. Dan justru karena anggarannya sangat besar, program ini dari awal sebenarnya udah menjadi banyak perhatian publik. Ada yang mendukung, ada yang optimis, ada yang skeptis, ada juga yang langsung bilang program segede ini harus kita awasi ketat. Karena sejarah Indonesia mengajarkan satu hal, kalau ada proyek besar, biasanya pengawasannya harus lebih besar lagi. Kalau enggak, ya kalian tahu sendirilah. Dan emang di awal-awal pelaksanaannya, MBG ini berjalan kayak program pemerintah pada umumnya aja. Ada pujian, ada kritik, ada kendala, ada perbaikan, masih normal lah. Belum ada yang terlalu aneh, belum ada yang terlalu heboh, belum ada yang bicara soal korupsi, belum ada yang ngomongin soal tersangka. Publik pada saat itu masih sibuk membahas hal-hal teknis, kayak menunya apa, berapa biayanya per porsi, siapa yang masak, siapa yang distribusi, apakah kualitas makanannya itu bagus atau enggak. Kurang lebih itulah. Tapi perlahan, satu persatu masalah mulai muncul ke permukaan. Awalnya kecil, terus makin besar. Awalnya cuma jadi bahan diskusi di sosial media, terus mulai masuk ke pemberitaan nasional. Dan lama-kelamaan, orang tuh mulai bertanya, ini sebenarnya ada apa? Karena ternyata yang bermasalah tuh bukan cuma soal makanan, bukan cuma soal distribusi, bukan cuma soal dapur, tapi ada hal lain yang mulai membuat orang banyak bingung. Dan yang menarik, sebagian kejanggalan itu bahkan muncul jauh sebelum Kejaksaan Agung turun tangan. Artinya, publik sebenarnya udah mulai mencium ada sesuatu yang nggak beres. Walaupun saat itu tuh belum ada yang tahu kalau cerita ini nantinya akan berujung pada penggeledahan, pada penahanan, dan penetapan tersangka. Nah, pertanyaannya sekarang, apa aja sebenarnya kejanggalan yang muncul di program MBG? Dan ternyata tanda-tandanya tuh udah mulai kelihatan. Di awal-awal dulu nggak ada yang tahu cerita ini bakal berujung sejauh ini. Karena yang dilihat publik waktu itu bukan dugaan korupsi, bukan markup, bukan pengadaan fiktif. Yang dilihat publik itu cuma masalah-masalah di lapangan. Dan jujur aja, kalau sebuah program besar MBG punya masalah di lapangan, sebenarnya itu normal. Karena program ini skalanya gila-gilaan, jutaan penerima manfaat. Ada ribuan dapur, ribuan sekolah, ribuan titik distribusi. Jadi kalau ada kendala teknis ya masih bisa dimaklumi. Tapi masalahnya yang mulai muncul ternyata bukan cuma kendala teknis, tapi kejanggalan demi kejanggalan. Dan semakin lama, semakin banyak. Salah satu yang paling sering muncul waktu itu adalah kasus keracunan makanan. Kalian pasti masih ingat, beberapa daerah mulai melaporkan siswa yang mengalami mual, pusing, muntah, bahkan harus mendapatkan perawatan yang setelah mengkonsumsi makanan dari program MBG. Ada yang jumlahnya puluhan, ada yang sampai ratusan, dan setiap kali kejadian seperti itu muncul di berita, reaksi publik selalu sama. Loh kok bisa? Karena sekali lagi, ini program makan bergizi, bukan program uji nyali. Harusnya yang pulang dari sekolah itu kenyang, bukan masuk IGD. Dan tentu aja, setiap kejadian seperti itu langsung memicu evaluasi, pemeriksaan, investigasi, dan berbagai klarifikasi dari pihak terkait. Tapi yang menarik, masalahnya tuh ternyata nggak berhenti di situ. Karena di waktu yang hampir bersamaan, muncul isu soal kualitas SPPG atau dapur-dapur yang menjalankan program MBG ini. Ada yang dianggap belum memenuhi standar, dinilai kurang layak, ada yang akhirnya disuspend, bahkan jumlahnya nggak sedikit. Dan semakin banyak dapur yang disuspend, publik mulai bertanya lagi, kalau dapurnya aja bermasalah, berarti pengawasannya gimana? Karena logikanya sederhana, kalau kita buka warung makan di pinggir jalan aja ada standar kebersihan. Masa program ratusan triliun nggak punya pengawasan yang lebih ketat? Nah, sampai di titik ini, sebenarnya publik masih fokus ke kualitas program. Belum ada tuh yang ngomongin soal dugaan korupsi besar-besaran, belum. Tapi abis itu, mulai muncul hal-hal yang lebih aneh lagi. Dan justru inilah yang belakangan menjadi perhatian banyak orang, yaitu soal pengadaan barang. Awalnya sih ya biasa aja, karena program sebesar MBG itu emang pasti butuh yang namanya pengadaan. Butuh peralatan, butuh perlengkapan, butuh sarana operasional, normal lah. Masalahnya, semakin banyak informasi yang muncul, semakin banyak orang juga yang bingung. Karena beberapa barang yang dikaitkan dengan program ini mulai kedengeran aneh. Ada pembahasan soal tablet, pembahasan soal televisi ukuran besar, kaos kaki, motor listrik yang menurut sebagian masyarakat berasa tuh ini nggak terlalu berkaitan langsung sama makanan. Dan setiap kali isu ini muncul, media sosial tuh langsung rame karena netizen Indonesia itu punya bakat khusus. Kalau ada sesuatu yang aneh, mereka bisa mencium dari jarak jauh, kadang lebih cepat dari radar bandara. Dan sejak saat itu, pertanyaan publik tuh mulai berubah. Kalau sebelumnya pertanyaan mereka itu, apakah program ini bakal berjalan dengan baik? Sekarang mulai berubah. Jadi sebentar, uangnya itu dipakai buat apa aja? Dan jujur aja, pertanyaan itu wajar, karena kita nggak lagi ngomongin anggaran miliaran. Kita ngomongin program anggaran yang luar biasa besar. Jadi ketika ada satu pengadaan yang terlihat janggal, orang tuh mulai penasaran. Kalau yang ini janggal, yang lainnya gimana?
Nah, disinilah suasananya tuh mulai berubah. Karena kalau sebelumnya kritik terhadap MBG lebih banyak datang dari soal kualitas pelayanan, sekarang tuh mulai bergeser ke tata kelola, ke mekanisme pengadaan, ke pemilihan vendor, ke yayasan-yayasan yang terlibat, ke pihak-pihak yang mendapatkan proyek. Dan semakin banyak pertanyaan yang muncul, semakin besar juga tekanan terhadap BGN. Sampai akhirnya, kejadian yang mungkin nggak banyak diprediksi orang terjadi. Kejaksaan Agung mulai masuk. Awalnya masih diem aja, masih mengumpulkan data, masih ngumpulin dokumen, masih periksa berbagai pihak. Tapi begitu penyelidikan ini mulai kebuka ke publik, baru disitulah orang tuh pada sadar. Ternyata selama ini yang dilihat masyarakat mungkin cuma puncak gunung esnya doang. Karena menurut penyidik guys, masalah yang mereka temukan itu jauh lebih besar daripada sekedar dapur yang nggak layak. Jauh lebih besar daripada kasus keracunan. Dan jauh lebih besar daripada sekedar kesalahan administrasi biasa. Yang sedang dibongkar penyidik sekarang adalah dugaan bagaimana sebuah program raksasa dengan anggaran yang luar biasa besar dikelola. Dan kalau dugaan itu benar, nantinya terbukti di pengadilan, maka cerita ini bukan lagi soal kualitas makanan, tapi soal sesuatu yang jauh lebih serius. Nah, pertanyaannya sekarang, apa sebenarnya yang ditemukan sama penyidik? Kenapa Kejaksaan Agung tuh sampai turun langsung? Dan gimana kronologi kasus ini bisa berkembang dari sekedar keluhan publik sampai akhirnya berujung pada penetapan tersangka? Karena setelah ini ceritanya mulai masuk ke bagian yang benar-benar panas. Nah, sekarang kita masuk ke bagian yang bikin semua orang Indonesia mulai memperhatikan, karena disinilah semuanya berubah. Dan menariknya, perubahan itu cepet banget. Bahkan kalau kita ngikutin kronologinya, berasa kayak nonton episode terakhir serial yang tiba-tiba semua rahasianya tuh dibongkar sekaligus. Karena selama berbulan-bulan, publik itu sebenarnya nggak tahu apa yang sedang terjadi di belakang layar. Orang cuma lihat berita soal MBG, lihat kritik, evaluasi, polemik, udah selesai. Sampai akhirnya, pemerintah memutuskan melakukan pergantian pimpinan Badan Gizi Nasional. Dadan Hindayana digantikan sama pejabat baru, dan 2 wakil kepala BGN juga ikutan diganti. Gak lama setelah pergantian itu, tiba-tiba Kejaksaan Agung itu mulai melakukan langkah penegakan hukum. Pada tanggal 3 Juni 2026 dini hari, penyidik melakukan penggeledahan di kantor BGN di Jakarta Pusat. Aktivitas ini menjadi perhatian publik karena dilakukan pada waktu yang gak biasa dengan pengamanan yang sangat ketat. Penyidikan kemudian berlanjut dengan penjemputan paksa terhadap 3 mantan pejabat BGN dari lokasi berbeda. Satu dari rumah di Bogor, satu dari Jakarta Timur, dan satunya lagi dari sebuah hotel. Ketiganya kemudian dibawa ke Kejaksaan Agung untuk diperiksa lebih lanjut. Dan di hari yang sama, Kejaksaan Agung itu secara resmi menetapkan ketiganya sebagai tersangka dalam kasus dugaan korupsi tata kelola MBG periode 2025-2026. Mereka juga langsung ditahan untuk kepentingan penyidikan selama 20 hari di rumah tahanan berbeda di Jakarta. Dan di dalam proses penyidikan ini muncul dugaan bahwa ini nggak cuma terjadi penyimpangan dalam pengadaan barang dan jasa, tapi juga dalam penentuan titik pelaksanaan program atau lokasi SPPG. Penyidik menduga itu adanya praktik jual beli titik, yaitu penentuan lokasi dapur dan satuan layanan MBG yang tidak sepenuhnya berdasarkan kebutuhan atau standar teknis, melainkan diduga dapat diatur melalui kedekatan atau kepentingan tertentu. Dugaan jual beli titik ini disebut membuka ruang keuntungan bagi pihak-pihak tertentu, karena titik atau lokasi SPPG memiliki nilai strategis dalam distribusi anggaran dan pelaksanaan program di lapangan. Sejumlah yayasan yang diduga terafiliasi dengan pihak internal pengelola program disebut memperoleh kemudahan dalam mendapatkan titik-titik strategis tersebut. Selain itu, penyidik juga menemukan indikasi bahwa yayasan tertentu mendapatkan perlakuan khusus untuk menjadi mitra program sekaligus diduga tidak memenuhi syarat. Yayasan tersebut bahkan disebut memperoleh insentif bernilai miliaran rupiah setiap harinya. Setelah penetapan tersangka dan dugaan awal, Kejaksaan akhirnya mulai membeberkan apa yang menurut mereka terjadi di dalam tubuh BGN. Gimana modusnya, pengadaannya, cara markupnya, dan jujur aja di bagian ini yang bikin kita semua kaget. Sekarang kita masuk ke bagian yang paling bikin heboh. Bagian yang bikin kasus ini meledak kemana-mana. Karena setelah penetapan para tersangka, Kejaksaan Agung tuh mulai menjelaskan ke publik, menurut penyidik, apa sebenarnya yang terjadi di dalam tubuh BGN. Dan dari sinilah muncul istilah-istilah yang mungkin udah sering kita dengar, kayak markup, pengadaan, vendor, afiliasi, pengkondisian, sampai monopoli proyek. Tapi tenang, kita pakai bahasa manusia aja. Soalnya kalau bahasa hukumnya dibaca mentah-mentah, pusing guys. Nah, menurut penyidik, dugaan masalah utamanya ada di proses pengadaan barang dan penunjukan pihak-pihak tertentu dalam pelaksanaan program MBG. Dan yang bikin orang langsung kaget adalah daftar barang yang disebut. Karena ketika orang mendengar program makan bergizi gratis, yang kebayang biasanya apa? Ya nasi, ayam, telur, sayur, kayak kompor, mobil distribusi, ya normal lah. Tapi yang muncul dalam penyidikan justru ada motor listrik, ada tablet, ada sepatu, ada televisi ukuran 75 inch. Dan jujur aja, waktu pertama kali baca daftar itu, reaksi orang tuh kurang lebih sama. Sebentar, ini kita lagi ngomongin program makan bergizi gratis kan, bukan pameran
elektronik. Karena emang kedengeran aneh, dan justru keanehan itulah sekarang tuh yang sedang dibongkar sama penyidik. Menurut Kejaksaan Agung, salah satu pengadaan yang menjadi perhatian adalah pengadaan motor listrik. Jumlah itu bukan puluhan guys, bukan ratusan, tapi puluhan ribu unit. Nilainya bahkan disebut mencapai lebih dari 1 triliun rupiah. Nah masalahnya bukan cuma nilainya, tapi juga vendor yang digunakan. Karena menurut temuan yang dipaparkan penyidik dan berbagai laporan media, vendor tersebut kemudian menjadi salah satu fokus pemeriksaan. Muncul pertanyaan soal kapasitas, kelayakan, jaringan distribusi, dan Kejaksaan Agung itu menemukan salah satu titik paling krusial dalam perkara ini, yaitu pada proses pengadaan vendor proyek besar di Badan Gizi Nasional atau BGN. Salah satu temuan utamanya adalah proyek pengadaan 21.801 unit motor listrik senilai 1,03 triliun yang dikerjakan oleh sebuah perusahaan berinisial PT YAT. Perusahaan ini kini menjadi sorotan karena diduga memenangkan proyek jumbo meskipun nggak memiliki kelengkapan dasar sebagai vendor kendaraan listrik. Menurut penyidik, PT YAT diduga tidak memiliki dealer resmi maupun bengkel aktif yang seharusnya menjadi syarat minimal untuk memastikan layanan purna jual dan keberlanjutan penggunaan kendaraan. Tapi meski terdapat dugaan ketidaksesuaian tersebut, proyek tetap berjalan dan bahkan seluruh nilai pengadaan tersebut sudah dibayarkan kepada perusahaan tersebut. Fakta ini memunculkan pertanyaan serius tentang proses pemilihan vendor, mulai dari tahapan lelang, verifikasi administrasi dan teknis, sampai siapa pihak yang memberikan persetujuan akhir terhadap penetapan pemenang proyek. Kejaksaan Agung menduga adanya kemungkinan pengkondisian pemenang tender, di mana vendor tertentu bisa masuk dan memenangkan proyek meskipun tidak memenuhi kualifikasi. Dalam penyidikan juga muncul dugaan bahwa proses pengadaan tuh nggak sepenuhnya berjalan secara independen, melainkan telah diarahkan sejak tahap awal penyusunan kebutuhan dan spesifikasi. Direktur Penyidikan Jampitsus Kejagung, Syarif Sulaiman Nahdi, menyebut proyek motor listrik ini menjadi salah satu fokus utama karena nilainya tuh sangat besar dan pola pelaksanaannya yang dinilai sangat janggal. Selain itu, penyidik juga menyoroti potensi adanya markup harga dalam kontrak vendor yang membuat nilai proyek tuh nggak sebanding dengan manfaat maupun spesifikasi barang yang diterima. Kasus PT YAT ini tuh nggak berdiri sendiri guys. Kejagung tuh juga menemukan pola serupa dalam sejumlah pengadaan lain di lingkungan BGN, kayak pengadaan ribuan tablet, puluhan ribu sepatu, sampai televisi berukuran besar. Dalam beberapa proyek tersebut, vendor yang terlibat juga tidak melalui proses seleksi yang ketat atau sesuai standar pengadaan barang dan jasa pemerintah. Dari rangkaian temuan itu, penyidik menduga bahwa sistem pengadaan di MBG itu nggak cuma bermasalah pada satu proyek, tapi mengarah pada pola berulang dalam pemilihan vendor, di mana perusahaan tertentu tuh bisa mendapatkan proyek besar tanpa memenuhi kualifikasi teknis yang memadai. Di titik ini, publik tuh mulai bingung karena semakin panjang daftar barangnya, semakin banyak pertanyaan yang muncul. TV itu buat apa? Tablet buat siapa? Sepatu untuk kebutuhan apa? Dan apakah memang semuanya dibutuhkan dalam skema MBG? Nah inilah yang sekarang sedang dibuktikan penyidik. Karena menurut Kejaksaan Agung ada dugaan bahwa sebagian pengadaan dilakukan dengan harga yang tidak wajar, atau bahasa gampangnya diduga terjadi markup. Sekali lagi, ini penting. Kita pakai kata diduga karena ini masih dalam proses hukum, belum putusan pengadilan. Maka persoalannya bukan sekedar salah beli barang, melainkan dugaan menggelembungkan harga untuk mendapatkan keuntungan tertentu. Dan kalau ngomongin markup, sebenarnya polanya tuh bukan sesuatu yang baru di Indonesia. Barang yang sama, harga yang beda, terus selisihnya nggak tahu kemana. Karena kurang lebih kayak gitu cara gampang memahaminya. Tapi menurut penyidik, yang membuat kasus ini semakin serius bukan cuma soal harga, melainkan pola pengadaannya. Karena kejaksaan menduga ada pihak-pihak tertentu yang sejak awal sudah mendapatkan posisi yang menguntungkan. Dengan kata lain, yang dipermasalahkan tuh bukan cuma barangnya, tapi juga siapa yang mendapatkan proyeknya, siapa yang menunjuk, siapa yang menikmati, dan siapa yang mengambil keputusan. Nah disinilah kasus ini mulai berubah. Karena kalau tadinya kita masih ngomongin soal motor, TV, sepatu, tablet, sekarang kita mulai bicara soal orang, soal relasi, soal jaringan, dan soal afiliasi. Karena semakin dalam penyidik membongkar perkara ini, semakin sering muncul kata yang menarik, yaitu afiliasi, hubungan, kedekatan, koneksi, yang menurut penyidik berperan penting dalam jalannya dugaan penyimpangan tersebut. Dan jujur aja, menurut gue pribadi, justru bagian ini yang paling menarik. Karena kalau benar masalahnya cuma markup barang, mungkin kasusnya bakal selesai di angka, selesai di kwitansi, selesai di kontrak. Tapi kalau mulai masuk ke relasi antar pihak, masuk ke yayasan, masuk ke vendor, masuk ke jaringan-jaringan orang yang saling terhubung, berarti ceritanya jauh lebih besar. Karena sekarang pertanyaannya bukan lagi berapa harga motornya atau berapa harga TV-nya, tapi siapa yang sebenarnya mendapat manfaat dari semua ini. Dan menurut gue, di titik itulah cerita ini mulai benar-benar menarik. Karena setelah penyidik membongkar dugaan pengadaan dan markup, mereka kemudian mulai menelusuri sesuatu yang jauh lebih sensitif, yaitu hubungan antara para pengambil keputusan.
keputusan dengan yayasan-yayasan dan pihak-pihak yang ikut bermain dalam program MBG. Jadi, apakah memang sejak awal ada jaringan yang sudah dibangun di belakang layar? Nah, sekarang kita masuk ke bagian yang mungkin paling penting dari seluruh cerita ini. Karena pada akhirnya, kasus korupsi itu hampir nggak pernah cuma soal barang. Barang itu cuma pintu masuk doang. Yang biasa dicari penyidik setelah itu adalah satu hal, uangnya lari kemana? Dan siapa yang menikmati? Karena jujur aja, kalau cuma ada markup barang tapi nggak ada yang menikmati hasilnya, itu bukan korupsi namanya. Itu namanya orang kurang kerjaan aja. Makanya setelah membongkar berbagai dugaan pengadaan tadi, penyidik itu mulai bergerak ke arah yang lebih dalam, yaitu menelusuri aliran dana, menelusuri pihak-pihak yang terlibat, dan menelusuri hubungan antar pihak yang menurut mereka memiliki keterikatan dalam program MBG. Nah, disinilah muncul pembahasan soal yayasan, karena menurut penyidik, ada sejumlah yayasan dan mitra SPPG yang sedang didalami keterkaitannya dengan pihak-pihak tertentu di lingkungan BGN. Sekali lagi, kita tekankan, didalami, diselidiki, karena ini masih proses hukum yang berjalan. Menurut penyidik, ada dugaan penyalahgunaan kewenangan dalam sejumlah keputusan yang berkaitan dengan pelaksanaan program MBG, mulai dari pengadaan, pemilihan pihak tertentu, sampai mekanisme distribusi proyek. Dan dari sinilah, penyidik kemudian menyusun konstruksi perkara yang akhirnya membawa kasus ini ke tahap penetapan tersangka. Nah, yang menarik, kalau kita tarik mundur ke belakang, sebenarnya sebagian publik itu udah mulai mempertanyakan beberapa hal jauh sebelum Kejaksaan Agung mengumumkan kasus ini. Kenapa ada tablet, kenapa ada sepatu, kenapa ada motor listrik. Waktu itu banyak orang tuh cuma menganggap ini cuma polemik biasa, perdebatan biasa, ribut-ribut di sosial media biasa. Tapi sekarang, setelah muncul penyidikan dan penetapan tersangka, banyak orang mulai melihat kembali semua peristiwa itu dari sudut pandang yang berbeda. Ketika Kejagung mengumumkan kasus ini, reaksi publik tuh bukan cuma kaget, tapi juga penasaran. Karena sekarang semua orang tuh pengen tahu satu hal yang sama, seberapa dalam sebenarnya kasus ini. Karena yang udah diumumkan saat ini mungkin baru bagian yang terlihat. Sementara penyidik sendiri itu masih terus menelusuri aliran dana dari pihak-pihak terkait. Artinya, cerita ini kemungkinan belum selesai. Masih panjang, masih berkembang, dan bisa aja ada fakta-fakta baru yang muncul dalam persidangan nanti. Nah, terus gimana statusnya sekarang? Saat video ini dibuat, Dadan Hindayana bersama dua mantan pejabat BGN telah ditetapkan sebagai tersangka oleh Kejaksaan Agung. Penahanan sudah dilakukan, penggeledahan sudah dilakukan, barang bukti sudah diamankan, dan proses hukum masih berjalan. Artinya, mulai ada penyidikan, pelimpahan berkas, sampai nanti persidangan, semuanya tuh masih bakalan kita lihat bareng. Justru di pengadilan nanti kita akan tahu mana yang benar-benar bisa dibuktikan, mana yang nggak bisa dibuktikan, mana yang kuat, mana yang lemah. Karena pada akhirnya, vonis itu bukan ditentukan oleh media sosial, bukan ditentukan oleh YouTube, bukan ditentukan juga sama komentar netizen, tapi semuanya ditentukan sama proses hukum. Dan menurut gue, dari situlah bagian yang paling penting. Karena kalau kita mundur dan melihat semua cerita ini dari awal, sebenarnya ada satu hal yang cukup ironis. MBG itu dibuat dengan tujuan yang sangat mulia, membantu anak-anak Indonesia mendapatkan gizi yang lebih baik, mengurangi stunting, meningkatkan kualitas sumber daya manusia, dan mempersiapkan masa depan Indonesia. Itu tujuan awalnya. Tapi hari ini, yang justru memenuhi pemberitaan bukan soal prestasi program, bukan cuma soal anak yang terbantu, bukan soal dapur yang berhasil, tapi malah dugaan korupsi, dugaan markup, dugaan penyalahgunaan kewenangan, dan itu yang menurut gue paling disayangkan. Karena kalau dugaan ini nantinya benar terbukti di pengadilan, maka yang dirugikan itu bukan cuma negara, bukan cuma anggaran, tapi juga kepercayaan publik. Karena setiap kali ada program besar yang tersandung kasus kayak gini, yang ikut rusak tuh bukan cuma orang-orang yang terlibat, tapi juga kepercayaan masyarakat terhadap program itu sendiri. Dan itulah kenapa kasus ini tuh menjadi sangat penting. Karena ini bukan cuma soal Dadan, bukan cuma soal BGN, bukan cuma soal pejabat. Ini soal apakah program yang dirancang untuk masa depan anak-anak Indonesia bisa tetap berjalan dengan baik setelah badai ini lewat. Karena pada akhirnya, anak sekolah yang antri makanan setiap pagi nggak peduli siapa kepala lembaganya. Mereka nggak peduli siapa vendornya, nggak peduli siapa pejabatnya. Yang mereka peduli itu cuma satu, besok masih dapat makan atau enggak. Dan mungkin itu justru pengingat paling sederhana dari seluruh cerita ini. Bahwa di balik angka triliunan rupiah, di balik konferensi pers, di balik penggeledahan, di balik rompi tahanan, ada jutaan anak Indonesia yang seharusnya menjadi alasan utama kenapa program ini dibuat dari awal. Dan sekarang tinggal kita lihat apakah kasus ini benar-benar akan dibongkar sampai tuntas atau justru baru permulaan dari cerita yang jauh lebih besar. Karena kalau melihat apa yang sudah terungkap sejauh ini, satu hal yang udah pasti, cerita MBG belum selesai.